semuanya, selamat datang di video pembahasan praktikum basis data. Pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan prosedur. Suatu prosedur tersimpan atau stored procedure adalah bagian statement SQL deklaratif yang disimpan di dalam database katalog. Apabila kita memanggil prosedur, maka kita akan menjalankan serangkaian statement yang ada dalam prosedur tersebut. Keuntungan apabila kita menggunakan MySQL Stored Procedure adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, biasanya prosedur tersimpan membantu untuk meningkatkan kinerja aplikasi atau sistem. Setelah dibuat, prosedur tersimpan dijalankan dan disimpan dalam database. Namun MySQL akan mengimplementasikan prosedur tersimpan sedikit berbeda. Prosedur tersimpan pada MySQL dikompilasi berdasarkan permintaan atau request dari user. Setelah mengkompilasi prosedur tersimpan, MySQL akan memasukkannya ke dalam cache dan mengatur cache prosedur yang tersimpan sendiri untuk setiap single connection. Jika suatu aplikasi menggunakan prosedur tersimpan beberapa kali dalam satu koneksi, maka compiled version akan digunakan. Jika tidak, maka prosedur tersimpan akan berfungsi seperti query. Keuntungan yang kedua adalah prosedur tersimpan membantu mengurangi traffic antara aplikasi dan database server. Hal ini disebabkan karena aplikasi hanya mengirim nama dan parameter dari prosedur tersimpan dan tidak perlu mengirimkan statement SQL yang panjang. Keuntungan yang ketiga adalah prosedur tersimpan dapat digunakan kembali dan transparan untuk aplikasi apapun. Prosedur tersimpan akan memperlihatkan database interface ke semua aplikasi sehingga developer tidak harus mengembangkan fungsi yang sudah disupport dalam prosedur tersimpan ini. Keuntungan yang terakhir adalah prosedur tersimpan ini aman. Administrator database dapat memberikan izin yang sesuai untuk aplikasi atau sistem yang mengakses prosedur tersimpan dalam database tanpa memberikan izin apapun pada tabel database yang menjadi sumbernya. Di samping kelebihan yang sudah dijelaskan sebelumnya, prosedur tersimpan juga memiliki kekurangannya sendiri, di mana kita harus memahami kekurangan tersebut sebelum kita akan menggunakan prosedur tersimpan ini. Selanjutnya kita akan membahas kerugian atau kekurangan menggunakan MySQL Stored Procedure. Yang pertama adalah permasalahan dalam penggunaan memori. Penggunaan memori setiap koneksi akan meningkat secara substansial apabila kita menggunakan banyak prosedur tersimpan. Sebagai tambahan, apabila kita terlalu banyak menggunakan operasi logika di dalam prosedur tersimpan, maka penggunaan CPU juga akan meningkat. Yang ketiga adalah susunan prosedur tersimpan tidak dirancang untuk mengembangkan logika bisnis yang kompleks dan fleksibel. Kemudian kerugian selanjutnya adalah sulit mendebak prosedur tersimpan. Hanya beberapa sistem manajemen database yang memungkinkan kita untuk mendebak prosedur tersimpan, tetapi sayangnya MySQL tidak menyediakan fasilitas tersebut. Kerugian yang kelima adalah tidak mudah mengembangkan dan memelihara atau maintain prosedur tersimpan. Tidak mudah mengembangkan dan memelihara atau maintain prosedur tersimpan. Diperlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki semua pengembang aplikasi. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam fase pengembangan aplikasi dan juga fase pemeliharaan aplikasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa prosedur tersimpan dalam MySQL memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Ketika kita mengembangkan suatu aplikasi, developer harus memutuskan apakah akan menggunakan prosedur tersimpan atau tidak berdasarkan arsitektur aplikasi yang akan dibuat. Untuk melihat bagaimana membuat prosedur tersimpan, kita akan menggunakan database sampel, yaitu database classic model. Berikut ini merupakan skema atau bagan dari database classic model yang terdiri dari 8 tabel. Yang pertama adalah tabel terkait customer yang akan menyimpan informasi atau data terkait customer. Kemudian yang kedua adalah tabel produk yang akan menyimpan daftar produk berupa model mobil. Selanjutnya tabel ketiga adalah tabel product lines. Tabel ini menyimpan daftar kategori dari merek produk. Selanjutnya tabel keempat adalah tabel orders yang menyimpan order yang dilakukan oleh customer. Kemudian terdapat tabel order detail yang menyimpan item-item yang diorder untuk setiap order yang ada. Tabel selanjutnya adalah tabel payment yang akan menyimpan pembayaran yang dilakukan oleh customer berdasarkan akun mereka.
Selanjutnya terdapat tabel employees yang menyimpan semua informasi terkait karyawan atau pegawai serta struktur organisasinya seperti siapa melapor kepada siapa. Dan tabel yang terakhir adalah tabel office yang menyimpan data dari kantor sales atau kantor penjualan. Dapat dilihat pada skema database ini bahwa tabel yang satu dengan tabel yang lain saling terhubung dengan relasi yang berbeda-beda. Untuk mengimport atau menload sampel database ke MySQL Server, silakan ikuti langkah-langkah pada link berikut ini. Kita akan menggunakan database sampel kaset model tersebut untuk menunjukkan bagaimana membuat dan memanggil prosedur tersimpan. Selanjutnya akan ditunjukkan suatu contoh bagaimana membuat MySQL stored procedure. Pada contoh ini kita akan membuat prosedur tersimpan sederhana yang bernama getAllProducts. Prosedur tersimpan ini digunakan untuk menampilkan atau menselect semua products dari tabel products. Untuk membuat prosedur tersimpan ini, gunakan MySQL Client Tool dan ketikkan komen berikut. Komen pertama adalah delimiter, kemudian diikuti dengan double slash. Komen ini sebenarnya tidak terkait dengan sintaks pada prosedur tersimpan. Komen delimiter ini hanya digunakan untuk mengubah pembatas standar yang biasanya digunakan titik koma menjadi double slash. Delimiter ini diubah karena komen yang hendak dikirimkan ke server harus berupa satu kesatuan utuh dan bukan berupa komen baris per baris. Selanjutnya kita akan menggunakan create procedure diikuti dengan nama prosedur tersimpan untuk membuat prosedur tersimpan yang baru. Pada contoh ini nama prosedur tersimpan adalah getAllProducts. Setelah nama prosedur tersimpan yaitu getAllProducts ditambahkan dengan tanda kurung buka kurung tutup. Kemudian dilanjutkan dengan begin. Bagian antara begin dan end disebut dengan body dari prosedur tersimpan. Statement SQL akan ditempatkan antara body prosedur tersimpan ini untuk menangani bisnis logik yang ada. Di prosedur tersimpan ini, kita menggunakan statement select bintang from products yang digunakan untuk menampilkan atau men-select semua data products dari tabel products. Kemudian prosedur tersimpan ini diakhiri dengan keyword end dan pembatas double slash. Komen diakhiri dengan delimiter titik koma. Ini berfungsi untuk mengembalikan pembatas menjadi titik koma kembali. Selanjutnya, untuk memanggil prosedur tersimpan ini, kita menggunakan call getAllProducts. Berikut ini merupakan tampilannya. Jadi yang pertama untuk mengaksesnya kita masuk dulu ke MySQL Server dengan MySQL min urut kemudian min p. Kemudian kita gunakan database classic model. Kemudian kita memasukkan delimiter double slash. Kemudian kita buat prosedur tersimpan getAllProducts. Kemudian kembalikan delimiter menjadi titik koma. Selanjutnya untuk memanggil prosedur tersimpan yang sudah kita buat, kita menggunakan call getAllProducts. Selanjutnya kita akan membahas terkait variabel pada MySQL stored procedure. Variabel merupakan suatu objek data bernama yang nilainya dapat berubah saat menjalankan prosedur tersimpan. Biasanya variabel dalam prosedur tersimpan ini digunakan untuk menyimpan hasil secara langsung. Variabel-variabel ini bersifat lokal untuk prosedur tersimpan tertentu, dan variabel ini harus dideklarasikan sebelum kita menggunakannya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana mendeklarasikan suatu variabel. Untuk mendeklarasikan suatu variabel pada prosedur tersimpan, kita dapat menggunakan statement declare, di mana sintaks untuk statement declare seperti di bawah ini, yaitu declare, kemudian diikuti dengan variabel name, kemudian diikuti dengan data type dan ukurannya, kemudian kita bisa menambahkan default dan default value-nya. Jadi yang pertama kita menentukan nama variabel setelah keyword declare, dan nama variabel ini harus mengikuti aturan penamaan nama kolom pada tabel MySQL.
Kemudian untuk tipe data dari variabel ini, kita dapat menggunakan beberapa tipe data seperti integer, varchar, dan datetime. Selanjutnya perlu diketahui bahwa ketika mendeklarasikan variabel, nilai awalnya adalah 0. Apabila kita ingin mengassign suatu nilai pada variabel menggunakan nilai default, kita dapat menambahkan keyword default, kemudian diikuti dengan nilai defaultnya. Contohnya, apabila kita hendak mendeklarasikan suatu variabel total cell dengan tipe data integer dan nilai defaultnya 0, maka kita dapat menggunakan statement seperti berikut ini. Declare, kemudian diikuti dengan total cell, kemudian tipe datanya integer, di sini size-nya tidak dideklarasikan, kemudian diikuti dengan default, dan nilai defaultnya adalah 0. MySQL juga dapat mendeklarasikan dua variabel atau lebih yang mempunyai tipe data yang sama menggunakan satu statement declare. Contohnya seperti berikut ini. Declare, kemudian x, y, kemudian tipe datanya integer, dan default, kemudian 0. Jadi pada contoh ini kita mendeklarasikan dua variabel yaitu x dan y yang bertipe integer, di mana kita tetapkan nilai defaultnya menjadi 0. Ketika kita sudah mendeklarasikan suatu variabel, kita dapat mulai menggunakannya. Tetapi apabila kita ingin menetapkan nilai lain pada suatu variabel, kita dapat menggunakan statement set. Berikut ini merupakan sintaks bagaimana kita menggunakan statement set. Jadi setelah kita mendeklarasikan variabel, kemudian untuk menetapkan nilai variabelnya kita dapat menggunakan set variable name, kemudian sama dengan, dan diikuti dengan nilainya. Sebagai contoh, misal kita ingin menetapkan nilai pada variabel total count menjadi 10, kita dapat menggunakan sintaks berikut ini. Jadi kita declare dulu, declare total count, kemudian integer, kemudian default 0. Selanjutnya, untuk menetapkan nilainya kita dapat menggunakan set total count sama dengan 10. Jadi kita akan menetapkan nilai total count ini menjadi 10. Selain statement set, bisa juga kita menggunakan statement select into untuk menetapkan nilai variabel berdasarkan hasil query yang mengembalikan nilai skalar. Contohnya seperti berikut ini. Declare, kemudian total products, integer default 0. Jadi kita mendeklarasikan variabel total products terlebih dahulu. Kemudian kita akan menggunakan statement select into untuk menetapkan nilai variabel dari total products. Jadi select constar into total products from products. Jadi kita tetapkan nilai variabel total products menjadi jumlah produk yang dipilih dari tabel products dalam database sampel yang ada. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan variabel scope. Suatu variabel memiliki cakupan atau scope yang menentukan masa pemakaiannya. Apabila kita mendeklarasikan suatu variabel di dalam prosedur tersimpan, maka batas scope adalah ketika telah mencapai statement end. Deklarasi dua variabel atau lebih dengan nama yang sama dapat dilakukan dengan scope yang berbeda, karena variabel hanya efektif dalam scope-nya sendiri. Namun hal ini sebaiknya tidak kita lakukan. Variabel yang namanya diawali dengan tanda @ adalah session variable. Variabel ini tersedia dan dapat diakses hingga akhir sesi. Selanjutnya kita akan membahas parameter pada MySQL Stored Procedure. Parameter pada prosedur tersimpan akan membuat prosedur tersimpan ini menjadi fleksibel dan berguna. MySQL memiliki beberapa parameter yaitu in, out, dan in-out. In adalah mode default, jadi saat menentukan parameter in dalam prosedur tersimpan, kolom program harus memberikan argumen ke prosedur tersimpan tersebut. Nilai pada parameter in ini terlindungi atau protected. Hal ini berarti bahwa apabila nilai parameter in ini diubah di dalam prosedur tersimpan, nilai aslinya akan tetap dipertahankan setelah prosedur tersimpan ini berakhir.
Dengan kata lain, prosedur tersimpan hanya bekerja dengan salinan nilai dari parameter in saja. Yang kedua adalah parameter out. Nilai pada parameter out dapat diubah di dalam prosedur tersimpan dan nilai baru akan dikembalikan ke kolom program. Perlu diperhatikan bahwa prosedur tersimpan tidak dapat mengakses initial value atau nilai awal dari parameter out ketika mulai. Selanjutnya yang ketiga adalah parameter in-out. Parameter in-out ini merupakan kombinasi dari parameter in dan out. Calling program dapat memberikan argumen dan prosedur tersimpan dapat mengubah parameter in-out, kemudian memberikan nilai baru kembali ke calling program. Selanjutnya kita akan membahas sintaks untuk mendefinisikan suatu parameter pada prosedur tersimpan. Sintaksnya adalah seperti berikut ini. Jadi yang pertama mode, kemudian diikuti dengan parameter name, kemudian diikuti dengan parameter type, dan diikuti dengan parameter size. Mode ini dapat berupa in, out, ataupun in, out, tergantung pada tujuan parameter dalam prosedur tersimpan. Selanjutnya, paraname merupakan nama parameter. Nama parameter ini harus mengikuti aturan penamaan nama kolom pada MySQL. Selanjutnya, paraname ini diikuti dengan param type, kemudian diikuti dengan param size yang mendefinisikan tipe data dan ukurannya. Seperti variabel, tipe data suatu parameter dapat berupa semua tipe data yang valid pada MySQL. Setiap parameter akan dipisahkan dengan koma apabila prosedur tersimpan memiliki lebih dari satu parameter. Selanjutnya kita akan membahas contoh penggunaan parameter in pada stored procedure. Pada contoh berikut akan ditunjukkan penggunaan parameter in pada prosedur tersimpan get office by country untuk menampilkan office yang lokasinya terletak di suatu negara tertentu. Berikut ini merupakan query-nya. Yang pertama adalah kita men-setting delimiter menjadi double slash, kemudian diikuti dengan pembuatan prosedur dengan menggunakan create prosedur, kemudian get office by country yang merupakan nama prosedur tersimpan, kemudian kita gunakan parameter in diikuti dengan nama parameternya yaitu country name, dan diikuti dengan tipe data dan ukurannya yaitu varchar 255. Kemudian prosedur tersimpan diawali dengan begin, dan kemudian di dalamnya terdapat query yaitu select bintang from office where country sama dengan country name. Country name adalah parameter in yang diinputkan. Kemudian prosedur tersimpan ini diakhiri dengan n dan double slash. Setelah itu kita kembalikan delimiter menjadi titik koma. Jadi di prosedur tersimpan tersebut kita akan menampilkan seluruh office yang berada di suatu negara tertentu yang dispesifikasikan dengan menggunakan parameter country name. Misal apabila kita ingin menggunakan prosedur tersimpan tersebut, kita dapat menggunakan perintah call get office by country dan memasukkan nilai country name untuk menampilkan office di negara tersebut. Dengan menggunakan perintah call get by country dan kemudian memasukkan nilai country name untuk menampilkan office di negara tersebut. Pada contoh ini kita menggunakan country name USA untuk mengetahui semua office yang ada di USA. Berikut ini merupakan screenshot apabila kita jalankan query tersebut. Jadi yang pertama, kita buat prosedur tersimpan get office by country, kemudian kita panggil prosedur tersimpan tersebut dengan menggunakan parameter in yaitu USA, kemudian berikut ini merupakan hasil yang ditampilkan. Misal apabila kita hendak memasukkan parameter in yang lain, di sini misalnya France, kita akan memperoleh hasil yang berbeda yaitu seluruh office yang ada di Prancis.